Kalau kalau kita lihat di sini, kenapa dia tidak menjawab? Sebetulnya cuma kemungkinan yang paling besar probabilitasnya satu. Dia punya kekhawatiran kalau dia jawab, maka dia harus menutupi jawaban tersebut dengan kebohongan-kebohongan lain yang belum dia siapin. Berkali-kali hakim menegur Susi, ART keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, karena keterangannya yang pelin-pelan dan membingungkan hakim. Beberapa kali pertanyaan hakim tak bisa dijawabnya dengan lancar, bahkan Susi terkesan bingung memberikan jawaban. Bahkan, keterangan di BAP banyak yang bertentangan saat memberi kesaksian saat persidangan. Semua nanti keterangan kami udah dicatat di sini, direkam lagi malahan. Jadi jangan sembarangan memberikan keterangan kalau nggak benar. Ini aja udah kelihatan salah satu BAP ini nggak benar. Iya, soalnya saat di BAP saya juga gugup dan takut juga. Oh, takut? Tak sekali dua kali saja, keterangan Susi membuat hakim geram. Bukan hanya karena ceritanya dianggap janggal, namun Susi juga dinilai berbelit dan berulang kali mengubah keterangan. Puncaknya adalah ketika terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Richard Eliezer Pudihang Lumi, U atau Baradae menilai keterangan Susi banyak bohongnya. Nomor satu, kita perlu sadari bahwa otak manusia itu bekerja secara sekuensial dan simultan. Jadi kalau misalnya saya mengalami sebuah peristiwa, maka setiap langkah peristiwa itu akan disimpan, terpisah tapi saling berhubungan. Tetapi kalau saya diminta menghafal sesuatu, maka saya akan simpan itu dalam sebuah satu sistem penyimpanan. Nah, jadi seperti kata Bung Roni tadi, ini sebetulnya untuk mendukung statement dari Bung Roni tadi, bahwa kalau dia ditanya oleh seseorang dalam artian ini majelis hakim, suruh menjelaskan apa yang dialami, tapi dia jelaskan semua sesuai BAP, artinya itu udah di-store, disimpan dalam sebuah media penyimpanan di otaknya dia. Yeah. Dan dia nggak sanggup ngambil satu-satu itu karena itu disimpan dalam jumlah besar seperti itu. Artinya apa? Artinya dia tidak mengalami sendiri. Yeah. Bahkan ketika Baradae menjelaskan secara rinci kebohongan dari Susi hanya bisa tertunduk. Dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes lebih sering di Saguling, yang mulia. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes. Ya, karena sesuai faktanya saudara Efes ini lebih sering di kediaman di Bangka, yang mulia. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Waktu di tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar, yang mulia. Dan itu memang saya lihat, yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang, mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar, yang mulia. Saya tidak berkata seperti itu. Tapi saudara lihat? Saya melihat, yang mulia. Oke, terus? Tadi yang saudara katakan bahwa saudara Joshua mengangkat itu benar saudara Joshua mengangkat atau baru mau mengangkat tidak jadi? Baru mau mengangkat. Baru mau mengangkat? Siap, yang mulia. Pada saat itu memang saudara PC sakit atau tiba-tiba dia mengangkat? Saya tidak tahu untuk pada saat itu beliau sakit atau enggaknya. Karena saya pada saat itu saya di samping. Bang Yos datang manggil saya, yang mulia. Datang panggil saya, terus saya ke dalam sama almarhum. Di situ almarhum meminta sama saya untuk membantu mengangkat Ibu PC. Tetapi pada saat saya mendekat, saudara PC ini mengelengkan tangan kepada saya. Jadi saya mundur. Saudara memang diminta bantuan oleh korban? Benar. Beberapa fakta dibantah langsung oleh Baradae, yang membuat Susi semakin tak berkutik, dan membuat hakim dan jaksa menjadikan Susi sebagai saksi yang sangat penting, membantu membongkar kasus Sambo, yang masih syarat misteri. Ini sangat sederhana kalau kita perhatikan.
dalam acuan ketika Susi ditanya setiap kali majelis hakim tanya gitu, ini masuk akal nggak? Ini masuk akal nggak? Kan gitu ya, kita sekali majelis hakim tanya gitu. Terus kemudian yang benar yang mana gitu. Nah, kamu bohong ya misalnya gitu. Nah, Susi ini tidak menjawab apapun, dia hanya diam. Dia hanya diam. Menariknya ketika ada sebuah pertanyaan ketika cerita tentang ajudan-ajudannya Pak FS gitu ya, dia kalau nggak salah majelis hakim tanya, masa kamu nggak tahu tentang ajudan atau semacamnya gitu ya, terus ya, kamu disuruh gitu misalnya gitu, langsung dijawab langsung Susi, enggak yang mulia gitu. Itu dibantah. Nah pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang ilmu tentang kebohongan, ada pola yang berbeda. Jadi ketika bagian situ dia cukup pede dan wajahnya kelihatan cukup pede, dia jawabnya lugas dengan cepat. Sementara yang lainnya dia diam. Dan artinya apa? Kenapa? Kalau kita lihat di sini, kenapa dia tidak menjawab? Sebetulnya cuma kemungkinan yang paling besar probabilitasnya satu. Dia punya kekhawatiran kalau dia jawab, maka dia harus menutupi jawaban tersebut dengan kebohongan-kebohongan lain yang belum dia siapin. Jadi lebih baik diam gitu ya? Lebih baik diam. Karena rata-rata kalau kita ini bisa ditanya lah, kalau mau penyidik kepolisian, KPK atau siapapun gitu, rata-rata banyak pelaku tindak kejahatan itu kalau dia mau nggak siap atau misalnya nggak mau berbohong tapi dia nggak mau bahaya, dia khawatir untuk ketahuan, jawabannya kalau nggak tahu, lupa atau diam saja. Ini pola yang sudah sangat umum. Keberadaan saksi Susi menjadikan teka-teki pembunuhan berencana atas Brigadir Joshua menjadi memiliki titik terang baru. Karena dalam pernyataannya selama menjadi saksi, Putri juga menyampaikan beberapa keterangan yang dapat menimbulkan multitafsir. Terutama soal acara makan bersama Putri, bersama dengan ajudan dan asisten rumah tangga mereka, setelah Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas. Saat acara makan bersama itulah, Susi bertemu Putri lagi pasca pembunuhan Brigadir J, yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Menjadi sesuatu yang tidak lazim, ketika korban pelecehan seksual, yang umumnya mengalami tekanan secara psikologis, dan cenderung menghindari pertemuan, tapi justru berkesempatan bertemu orang banyak, meskipun para ART, dan ajudannya. Namun ketegasan para majelis hakim, dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir J ini, patut diacungi jempol. Dengan tegas dan cermat, hakim membuat para saksi yang berbohong, menjadi tak berkutik, dan malah bingung sendiri, dengan kebohongannya. Kami yakin bahwa proses penegakan hukum ini adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Kenapa? Karena ini menjadi suatu contoh ke depannya, sehingga proses penegakan hukum yang kita percayai ini menjadi acuan kita, sehingga hukum kita ke depannya menjadi lebih baik. Nah, itu yang menjadi harapan kami ya. Jadi keadilan itu milik semuanya. Kemudian